Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita sampai sekarang ini masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula juga marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni dinul Islam. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Al-Kafi, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, NIM 219050003. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang udang atau bahasa ilmiahnya itu biasa disebut dengan Caridea. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu udang? Jadi udang ini adalah hewan kecil yang tak bertulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Yang tempat hidupnya ini adalah di perairan air tawar, air payau, dan juga air laut atau air asin. Jenis udang sendiri ini ada lebih dari 2000 spesies. Dan umumnya besar tubuhnya ini berkisar antara 2 cm sampai 23 cm. Dan anatominya udang ini memiliki 10 pasang kaki dan 2 antena sensor. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi udang. Bisa dilihat pada gambar ini. Bukan gambar sih, apa sih, tulisan. Kita lihat klasifikasinya adalah kerajaannya yaitu Animalia. Filumnya Arthropoda, subfilum Crustacea, kelasnya Malcostraca, ordonya Decapoda, subordonya Plesiocyamata, infraordonya itu yaitu adalah Caridea. Nah, selanjutnya yaitu adalah morfologi. Secara umum, morfologi udang itu memiliki bagian carapax, kepalotoraks, dan urupod. Udang itu memiliki banyak ruas segmen di seluruh bagian tubuhnya. Bagian kepala itu terdiri dari 5 ruas, bagian dada 8 ruas, dan bagian perut itu terdiri dari 6 ruas. Udang juga memiliki banyak warna, terutama di daerah tropis. Bisa dilihat pada gambar di sebelah ini, yaitu adalah ada tanda panah, ada mata, ada antena, ada kaki jalan, ada karapak, ada perut, ada kaki renang, ada urupod, ada telson, dan juga ada antemala. Oke, selanjutnya anatomi udang. Udang ini merupakan spesies yang masuk dalam famili Crustacea, ordo Decapoda. Morfologi dan anatomi tubuh udang terbagi menjadi 2, yakni kepalotoraks, yaitu kepala dan dada yang menyatu, dan abdomen. Antena seperti tentakel, indera yang berfungsi mendeteksi predator. Bisa dilihat pada gambar. Nah, yang pertama itu yang satu, bisa lihat pada panah itu pada gambar, itu adalah bagian kepalotoraks. Yang kedua bagian abdomen, yang ketiga antenules, yang keempat antena, yang kelima antennal scale, yang keenam rostrum, yang ketujuh EY atau S mata, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya habitat udang. Habitat udang ini udang hidup di semua jenis habitat perairan, dengan 89% diantaranya itu hidup di perairan air asin, 10%-nya itu hidup di perairan air tawar, dan 1%-nya itu hidup di perairan terestrial. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara udang memakan mangsanya? Nah,
Udang memakan makanannya itu dengan cara menangkapnya, kemudian dicerna. M. Rosenbergi yang diberi makan dengan ukuran yang beraneka ragam menunjukkan hasil bahwa udang dapat menangkap dan mencerna makanan tersebut itu ke ukuran yang sesuai dengan kapasitas konsumsi mereka. Selanjutnya itu adalah siklus hidup udang. Siklus hidup udang adalah udang betina bertelur, naupli, protozoa, mesis, postelarva, juvenil, udang dewasa. Telur yang telah dibuahi itu akan menetas dalam waktu 12-15 jam dan berkembang menjadi larva. Nah, selanjutnya manfaat mengonsumsi udang. Yang pertama itu membantu pembentukan sel dan jaringan tubuh. Udang itu mengandung banyak protein yang diperlukan untuk pembentukan sel dan jaringan baru di dalam tubuh. Tidak hanya itu, protein di dalam udang juga itu dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi berbagai enzim dan hormon. Selanjutnya itu membantu produksi hormon tiroid. Selain protein, udang juga itu mengandung kadar yodium yang cukup tinggi. Yodium merupakan bahan baku yang penting dalam produksi hormon tiroid. Hormon ini sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh. Tanpa asupan yodium yang cukup, kita ini bisa beresiko mengalami penyakit gondok dan kemandulan. Selanjutnya itu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, kandungan kalsium yang ada dalam udang ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Tidak hanya itu, kalsium juga dapat membantu kerja otot, meningkatkan produksi hormon, dan mempercepat proses pembekuan darah. Selanjutnya itu menyehatkan jantung. Sama seperti ikan, udang juga ini merupakan makanan laut yang kaya akan asam lemak, omega 3 dan omega 6. Kedua nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung kita tentunya. Oke, selanjutnya, nah ini resiko mengonsumsi udang. Yang pertama adalah alergi. Nah, jika kita alergi terhadap udang, sebaiknya hindarilah makan udang. Karena kemungkinan udang dapat memicu itu munculnya reaksi alergi tersebut. Gejala yang muncul itu biasa itu berupa kulitnya kita gatal, biasa mual, muntah, sakit perut, pusing, atau pembengkakan di sekitar wajah dan mulut. Yang kedua itu tersedak. Nah, jika kita makan udang ini kita harus berhati-hati. Makan udang itu juga biasa menyebabkan kita tersedak. Apabila ini terjadi, kulit dan ekor udang itu dapat melukai dan menyumbat saluran pernapasan kita. Untuk mencegahnya gimana? Nah, untuk mencegahnya itu pastikan udang yang kita makan ini sudah bersih dari bagian-bagian tersebut. Selanjutnya adalah keracunan makanan. Keracunan setelah makan udang ini dapat terjadi bila udang itu tidak disiapkan dan dimasak dengan benar. Udang yang masih kotor atau mentah itu dapat mengandung bakteri yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, mual, muntah, dan juga diare. Namun, karena umumnya gejala ini tidak langsung muncul setelah makanan dikonsumsi, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu mengalami keracunan makanan. Selanjutnya yaitu kolesterol tinggi. Masalah lain yang muncul ketika kita makan udang yaitu adalah kolesterol tinggi. Peningkatan kadar kolesterol dalam darah dalam satu porsi kecil udang itu terdapat sekitar 200 mg kolesterol. Jumlah ini sudah melebihi batas asupan kolesterol untuk satu hari. Kadar kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, batasi jumlah udang yang kita konsumsi ya guys. Oke,
Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua ya guys. Oke, kalau ada kekurangan baik itu dalam penulisan maupun penyampaian mohon dimaafkan. Karena saya masih tahap pembelajaran. Oke, akhir salam. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.